Matahari sudah di ujung petang, namun perjuangan menuju cita-cita masih terus kami kerjakan. Perwujudan Indonesia maju perlu upaya bersama berbagai elemen bangsa melalui beragam andil dan peran untuk mewujudkan cita-cita bersama. Indonesia maju! Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan menargetkan kemajuan kawasan perdesaan untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial budaya seperti halnya perkotaan. Perwujudan menjadikan kawasan perdesaan yang maju melalui program-program yang telah kami lakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah merealisasikan pembangunan embung sebanyak 116 unit yang tersebar di 47 kabupaten, pembangunan pasar antar desa sebanyak 70 unit di 67 kabupaten, pembangunan sarana pendukung perikanan sebanyak 33 paket di 27 kabupaten, pembangunan sarana prasarana pertanian sebanyak 1.748 paket di 188 kabupaten, pembangunan jalan antar desa dengan total pembangunan 365 km yang tersebar di 77 kabupaten, serta program bantuan lainnya yang telah kami kerjakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
dalam perwujudan untuk menggapai cita-cita menjadikan kawasan perdesaan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial budaya, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada sektor perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, serta pembangunan ekonomi kawasan perdesaan telah mempersiapkan rencana program pengembangan ekonomi yang tercantum pada Strategi Pembangunan Desa Terpadu dalam RPJMN 2020 hingga 2024. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan kolaborasi kerjasama antar desa dalam rangka peningkatan produk unggulan kawasan perdesaan. Kebijakan ke depan, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan fokus pada pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan berdasarkan potensi kawasan perdesaan dengan cara peningkatan efisiensi dan modernisasi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan menciptakan diversifikasi perekonomian perdesaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Bantuan Kemendes itu untuk daerah Sumatera Barat ini khusus untuk badan usaha milik desa bersama. Kalau di Sumatera Barat badan usaha milik negeri bersama itu semenjak tahun 2017 kami telah mendapat bantuan satu ya, itu berupa adanya pemanen wahana laut yang terdiri dari adanya banana, adanya donat, adanya wet wagon dan balon air yang di belakang saya ini. Tahun 2018 juga kami dapat bantuan berupa pembangunan pasar kawasan, rumah pajang atau minimarket, dan juga bantuan untuk penguatan ekonomi rumah tangga miskin. Kami mempunyai rencana bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu mengenai mesin pengolahan itu akan kami buat semaksimal mungkin. Kami membuat produk bakso, kemudian sosis dan sambal lingkong. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah memberikan bantuan kepada kami BUMDes bersama Tumbuh Lestari Kecamatan Koloner Kolon Timur untuk memanfaatkan potensi kami yang ada di Kecamatan Koloner Kolon Timur ini. Dan saya pikir ini Pak sangat luar biasa bantuannya, semoga kedepannya bisa lebih tingkatkan lagi. Terima kasih. Saya perkenalkan, saya Pak Ngateno dari Kesamben Kulon, usaha tanaman hias. Kulon Kecamatan Beringin Anom. Awal mulanya kan saya usahanya kan cuma sedikit, cuma berapa 25 juta. Sekarang saya dapat bantuan dari BUM Desa bersama, sekarang saya lebih maju. Saya mendapat bantuan sapi seharga 17 juta, 4-6 bulan kemudian saya jual. Keuntungannya dibagi dua, BUMDes bersama 50%, saya juga 50%. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Direktorat Jenderal Kawasan Perdesaan berhasil meningkatkan status kawasan perdesaan, 1 kawasan perdesaan inisiasi, 31 kawasan perdesaan konsolidasi, 27 kawasan perdesaan mandiri, 1 kawasan perdesaan berdaya saing. Dan menetapkan target nilai rata-rata indeks pembangunan kawasan perdesaan pada RPJMN 2020 sampai 2024 sebesar 58,7. Dan dari alokasi anggaran untuk lokasi Kabupaten KPPN pada tahun 2017 sebesar 44,6 miliar dan di tahun 2019 meningkat hampir 4 kali lipat atau menjadi sebesar 171 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan dalam bentuk kegiatan atau bantuan pada tahun 2017 sebanyak 104 kegiatan, di tahun 2018 sebanyak 212 kegiatan, dan di 2019 sebanyak 289 kegiatan. Bantuan atau kegiatan tersebut diberikan di 60 kawasan perdesaan prioritas nasional. Semenjak Ditjen PKP berdiri tahun 2015, kami sudah berusaha memenuhi semua target yang telah dimanahkan dalam RPJMN 2015-2019. Terbukti kami sudah bisa memenuhi target pembangunan kawasan pedesaan prioritas nasional di 40 kawasan di 60 kabupaten. Kemudian selain itu kami juga sudah mengembangkan, menginisiasi kemitraan dengan berbagai pihak, baik itu swasta, BUMN, ataupun dengan mitra lembaga terkait. Kedepan dengan perubahan SOTK yang ada di Kementerian Desa, Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan akan melebur, akan bertransformasi menjadi Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan dan Ditjen Pengembangan Investasi dan Ekonomi Pedesaan. Untuk itu kami berharap semua elemen yang selama ini sudah mendukung PKP dengan beralihnya ke leburnya ke dijen-dijen yang baru tetap memberi semangat spirit yang telah kita gawang selama ini. Silaturahmi tetap kita jaga dan tentu kita tetap semangat untuk membangun desa dan pedesaan. Indonesia mulai dari desa, desa adalah Indonesia. 5 tahun perjalanan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam penugasan kami sebagai Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, banyak hal, banyak program kegiatan yang telah dilakukan. Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan bisnis proses yang ditetapkan oleh Bapak Menteri bahwa menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan. Untuk lebih detailnya adalah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dokumen ini adalah yang menjadi rujukan baik di internal maupun kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Evaluasi kami lakukan ke seluruh lokasi dan kami mengukur perkembangannya dengan indeks perkembangan kawasan perdesaan. Kita berharap dalam periode ke depan kawasan-kawasan ini tetap dilakukan pembinaan oleh direktorat yang terkait dengan hal itu, dan kita harapkan pusat-pusat pertumbuhan ini akan menjadi berkembang, akan menjadi trigger bagi perkembangan desa-desa di sekitarnya, sehingga bisa memberikan dampak ekonomi, dampak kesejahteraan bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia. Selamat untuk Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. 5 tahun membangun wilayah bukan waktu yang pendek, masih banyak kekurangan yang perlu kita perbaiki, namun keberhasilan juga banyak yang sudah kita raih. Terima kasih teman-teman saya di Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yang sudah membantu misi Direktorat Jenderal ini sehingga banyak capaian yang sudah kita raih. Terima kasih atas segala dukungannya, terima kasih atas segala supportnya. Mohon dimaafkan jika dalam proses interaksi ini selama 5 tahun ada hal yang tidak berkenan. Saya mewakili teman-teman perkenan maaf yang sedalam-dalamnya dari seluruh stakeholder. Dalam kurun waktu tahun 2015-2020, Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan telah melaksanakan berbagai program di seluruh kawasan perdesaan kita di seluruh Republik ini. Pertama adalah program peningkatan kesejahteraan keluarga BKKPM di 102 kabupaten. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa PPTAD pada 4 kabupaten. Cadangan Pangan Pemerintah Desa CPPD di 135 kabupaten.
Kemudian program-program lainnya adalah usaha bersama komunitas di 128 lokus, pasar kawasan perdesaan di 72 kabupaten, desa smart, program PI Prukades atau peningkatan sarana prasarana badan usaha milik desa bersama di 139 lokasi. Lalu kemudian ada pula program usaha ekonomi produktif bagi rumah tangga miskin di 19 lokasi. Mudah-mudahan upaya dan ikhtiar ini memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kita di kawasan perdesaan di seluruh Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan 5 tahun terakhir telah mencapai beberapa capaian-capaian, namun masih banyak kendala-kendala yang dialami. Oleh karena itu, ke depan dalam mencapai kegiatan, mencapai capaian tersebut, kita untuk itu diperlukan pendampingan, pelatihan, stimulan usaha, termasuk kolaborasi dan sinergitas program kegiatan antar kementerian lembaga. Untuk mencapai 7 agenda pembangunan yang kita harapkan di tahun 2020 hingga 2024, dalam 7 agenda antara lain ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, termasuk SDM berkualitas dan berdaya saing. Maka kami harapkan ke depan ini lebih diutamakan sehingga dapat mencapai masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, termasuk masyarakat mandiri di desa dan pedesaan.